tarik pengen masuk, akhirnya kami terima. Jadi membesarlah paduan suara ini. Gitu. Anggotanya udah silih berganti, udah hampir 20 tahun tentu udah berapa generasi ya. Kayak angkatan SMA kita mungkin udah 7 generasi berganti muka. Gitu. Kami sudah ikut sekitar 6 kompetisi di 6 negara berbeda. Wow. Dan ada 2 tur budaya juga di 2 negara berbeda. Jadi total sekarang sudah 8 negara di 5 benua. Sepanjang mulai kami 2013 sampai sekarang. Jadi berpikir untuk pergi ke Jakarta aja satu hal yang gimana gitu. Terus dibawa ke luar negeri. Itu gimana ya? Ibarat membawa mereka dari suatu yang biasa-biasa di kota Timika terus katapult ke atas gitu. Welcome home Kanisian, selamat datang kembali di podcast Kanito, tempatnya Kanisian berbagi dan berkomunikasi untuk menginspirasi. Jadi podcast ini diadakan dalam rangka menyambut 100 tahunnya Kolese Kanisius dan juga menyambut CCAD 2025. Saya Dwika Putra dari CC 2007 yang akan menjadi host dari podcast pada hari ini. Dan di dalam podcast ini kita akan berbicara dengan alumni-alumni Kanisius yang tentunya mempunyai dampak ataupun mempunyai efek terhadap orang-orang di sekitarnya. Dan juga tempat tinggalnya mungkin atau tempat kerjanya. Hari ini tamu kita adalah orang yang sangat dekat dengan dunia seni, tapi lokasinya sangat jauh dari sini. Bapak Coki Simanjuntak. Bapak Coki dari CC? Lulus 1990. Lulus 1990, lahir 1989. Beda tipis. Pak Coki, selamat datang. Sehat, Pak? Mas, aman ya? Salam jumpa. Salam jumpa. Salam olahraga. Ya, enggak salam olahraga ya. Salam Kanisian. Salam Kanisian. Pak Coki, boleh cerita sedikit saat ini kesibukannya apa? Oke. Apa mungkin tinggal di mana dan lain sebagainya. Silakan Pak Coki. Tadi udah dibilang ya, saya datang jauh dari Papua. Saya udah 25 tahun berada di sana, tepatnya di kota Timika. Saya bekerja di satu perusahaan tambang multinasional. Dan sekarang saya tinggal di sana bersama keluarga saya. Oke. Jadi waktu lulus 1990, saya langsung masuk teknik UI, metalurgi. Lulus 96, agak panjang ya. 5,5 tahun. Jadi setelah itu, nggak berasa ya. 5,5 tahun, kerja sebentar di Jakarta 4 tahun, habis itu pindah ke Papua. Oke. Sampai sekarang. Mantap. Perusahaan yang sama? Perusahaan yang sama. Wah, dedikasi dan komitmen. Mantap sekali. Tahu 3C inget? 3C. Conscience, compassion, competence? Waduh. Belum ada mungkin waktu itu? Nggak ada. Sekarang nambah satu lagi soal C-nya, komitmen. Nah ini contoh komitmen, 25 tahun di perusahaan yang sama, ini luar biasa. Amin. Tapi sebenarnya Pak Coki, mohon maaf tanpa bermaksud mengecilkan pencapaian karir tersebut, that's not the main reason why we invite you here, kalau menurut saya gitu. Tapi adalah tentang sebuah choir group. Tadi saya sudah bilang tentang seni, ini sebuah choir group yang bisa dibilang Pak Coki dirikan mungkin dan asuh mungkin ya dan kembangkan sampai saat ini. Betul. Apa namanya Pak? Iya Koko Patea. Iya Koko Patea. Iya Koko Patea di Timika. Timika, betul. Boleh diceritakan Pak asal mulanya dan segala macamnya boleh Pak, silakan. Oke. Jadi sebenarnya saya itu penyanyi profesional solo ya. Jadi waktu SMP, SMA tuh, ya teman-teman SMA pasti udah tahu lah bahwa saya penyanyi dari festival ke festival, komersial juga, bahkan sempat nelorkan single juga di tahun 8-9 waktu itu. Tapi begitu lulus, wah kita udah melihat realita aja lah, di mana masa depan yang bisa menjanjikan gitu. Saya pilih teknik UI dan masuk metalurgi. Nah, karena jadi sarjana metalurgi itulah makanya keterima nih di perusahaan tambang. Gitu. Bener. Kalau di situ modalnya nyanyi kan enggak. Perusahaan tambang, ya kan jadinya kan. Kalau nyanyi kan. Iya.
Masuk ke perusahaan tambang, terpencil. Nggak ada sinyal. Waktu itu belum ada Telkomsel masuk sampai 2004. Terus passion gua di nyanyi nggak tersalurkan. Terus saya lihat di situ belum ada wadah. Orang-orang ngumpul tuh belum ada wadah. Adanya kebentuk satu paduan suara cuma dalam rangka 17-an habis itu bubar. Dalam rangka Natal habis itu bubar. Insidentil lah ya, insidentil Iya. ya. Jadi Oke. aku pikir kenapa nggak bikin yang benar-benar establish aja gitu. Dan ini kebetulan dipayungi juga sama satu departemen di perusahaan yang Oh gitu. ya di perusahaan yang saya kerja sekarang ada satu departemen namanya Departemen Kualitas Hidup. Ya, jadi Departemen Kualitas Hidup ini memberikan kesempatan membentuk paduan suara. Ya lahirlah Iya Koko Patea tahun 2006. Wah, udah hampir 20 tahun, Pak. Hampir 20 tahun. Saya membidani dengan beberapa teman dan saya langsung ambil alih sebagai pelatih dan konduktor. Got it. Sampai sekarang. Lalu siapa pesertanya, Pak? Awalnya itu paduan suara untuk karyawan dan keluarganya aja, lingkup karyawan perusahaan tersebut gitu ya. Tapi karena perusahaan ini ada di suatu daerah Timika yang bukan aja karyawan, tapi juga di luar situ, dan mereka tertarik pengen masuk, akhirnya kami terima. Jadi membesarlah paduan suara ini gitu. Nah, anggotanya udah silih berganti, udah hampir 20 tahun tentu udah berapa generasi ya, kayak angkatan SMA kita udah mungkin udah 7 generasi berganti muka gitu. Nah, saya sebagai orang yang terus ada di situ, awalnya sih cuma untuk senang-senang gitu kan, senang-senang nyanyi. Tapi begitu paduan suara ini melangkah lebih serius untuk satu pencapaian prestasi lomba atau untuk satu pencapaian misi visi membawa budaya Papua lokal ke Indonesia, ke tingkat yang lebih luas. Akhirnya saya jadi kayak gini, kayak ada calling gitu. Wah, ternyata bakat saya dan skill saya itu Terpakai. iya bisa jadi sesuatu nih untuk jadi legacy buat teman-teman sekitar gitu, buat orang-orang di sana, khususnya lagi anak-anak Papua yang suka nyanyi dalam bentuk paduan suara gitu ya. Karena bisa dibilang Indonesia Timur aksesnya untuk bidang choral paduan suara itu belum se-advance Indonesia Barat sini, di mana gampang sekali kita punya banyak sanggar seni paduan suara di Jawa, di Jakarta aja. Kompetisinya pun banyak sekali. Banyak sekali. Nah, anak-anak Timur ini belum punya akses ke sana dan mereka nggak tahu bagaimana membentuk paduan suara. Bernyanyi dengan baik pun mereka belum tahu. Membaca notasi itu suatu hal yang sangat langka gitu bagi orang-orang di sana. Membaca notasi, mengetahui choral sound itu apa, mengetahui bagaimana apa sih yang diharapkan untuk tingkat internasional itu mereka belum tahu. Jadi ya, itu tadi saya bilang, wah ini calling saya nih sebagai orang yang besar di Jakarta gitu dan punya banyak skill dan knowledge untuk bidang choral, ya udah abdikanlah gitu di situ. Ya gayung bersambut, Pemda Kabupaten melihat, bagus nih paduan suara ini mengangkat budaya lokal dan akhirnya budaya lokal dikenal gitu di mata Indonesia, di mata dunia. Meskipun nggak gampang juga gitu ya, dibilang Pemda Kabupaten mengucurkan dana untuk mensupport, nggak semuanya itu terpenuhi gitu. Jadi memang ya di satu sisi saya ingin mengabdikan skill dan knowledge itu dengan baik, tapi di sisi lain ya kita terkendala sama funding gitu. Nah, itulah struggling yang kami hadapi dari tahun ke tahun. Tiap kali kami mau ikut event di luar negeri gitu untuk ikut lomba atau mau bikin konser budaya sekalipun, ya selalu masalah di situ.
sorry, saya gali dalaman dikit ya. Satu tadi, budaya lokal Papua atau budaya lokal Timika mungkin ya. Iya, gitu. iya. Ini dalam bentuk seperti apa? Lagu-lagunya kah? Kostumnya kah? Karena kan saya tahu orang-orangnya campur ya. Ada yang dari karyawan, ada yang lokal juga gitu kan. Karyawan kan ya seperti Pak Coki kan dari luar Papua gitu kan ya. Berarti kan ada yang dari luar Papua, juga dengan anak-anak lokal Papua. Budaya apa nih Pak yang dimaksud Pak? Gini aja, satu pertanyaan deh. Mas, kalau saya tanya, coba lagu dari Papua yang Mas tahu? Apuse? Apuse. That's it. Ya, sih, that's it. Ada kata that's it ya. Apuse, yamko rambiamko, that's it. Dah gitu ya. Jadi, disitulah kemirisannya gitu. Kenapa cuma lagu itu doang diketahui satu Indonesia nih gitu. Padahal kalau kita bilang lagu dari daerah Batak, kita bisa nyebut banyak. Daerah Jawa bisa nyebut banyak. Tapi kalau dari Papua, kenapa gitu? Itu pertanda bahwa lagu-lagu asli Papua, rakyat Papua itu kurang banyak diperkenalkan. Baik dalam bentuk komersil, misalnya rekaman CD, low pop apa gitu, mau apa lagi dalam bentuk paduan suara. Berarti lagu-lagunya juga pakai lagu Papua, Pak? Iya. Makanya namanya tadi apa? Iya, Koko Patea. Iya. Jadi masih banyak lagu-lagu Papua dan terlebih lagi lagu-lagu suku asli di Timika. Suku asli di Timika itu ada 2 suku besar, suku pantai yang disebut Kamoro dan suku gunung yang disebut Amungme. Selain ada 5 suku kekerabatan lain. Nah, kalau saya sebut Kamoro dan Amungme aja mungkin juga kalian baru ada suku itu gitu ya. Amungme saya pernah dengar. Amungme karena kopinya ya, ngetop ya. Enggak, waktu kecil saya ingat saya pernah membahas tentang itu. Tentang Amungme. Pernah nyebut nama-nama suku itu, pernah saya ingat Amungme karena keren. Lumayan unik di telinga saya sejujurnya, makanya kayak gitu. Yang ngetop sekarang kopinya, kopi Amungme. Nah, mendengar nama itu aja mungkin kita asing, apalagi lagunya gitu kan. Ya udah, jadi suatu panggilan lagi bagi kami paduan suara, khususnya saya, untuk memperkenalkan lagu itu. Jadi tiap kali paduan suara ini bikin konser kah, atau tampil di depan umum, apalagi mau ikut lomba di luar Timika, saya khususkan ada lagu asli Kamoro atau Amungme yang dibawakan oleh paduan suara ini. Tapi saya nggak banyak choral arrangement untuk lagu Kamoro dan Amungme, nggak banyak. Akhirnya apa? Yang saya lakukan, saya mengaransemennya sendiri. Dengan apa ya? Saya bukan orang terpelajar di bidang komposisi musik, enggak. Teknik metalurgi mana kepikir di situ. Tapi karena enggak. Tapi karena beda. Kepikiran bahwa sayang banget nih nggak dikembangin gitu. Akhirnya dengan sedaya upaya lah saya mengaransemen beberapa lagu dan itu saya latih di paduan suara dan itu dibawakan di tingkat-tingkat internasional. Internasional? Ya. Prestasi. Pasti kita bicara tentang prestasi dong. Berapa kali ikut, berapa kali menang mungkin? Boleh diceritakan? Oke. Standarnya jangan pakai standar choir Jawa ya. Bukan masalah standar Jawa. Di Indonesia Barat nih namanya juara 1 udah langganan lah gitu. Tapi kalau bagi choir kecil di kabupaten saya gitu, untuk bisa masuk ke final aja, ke babak Grand Prix misalnya gitu, atau merebut satu gold medal aja, itu satu prestasi bagi kami. Jadi nggak salah kalau saya sebut prestasinya lumayan membanggakan. Kami sudah ikut sekitar 6 kompetisi di 6 negara berbeda. Wow. Dan ada 2 tur budaya juga di 2 negara berbeda. Jadi total sekarang sudah 8 negara di 5 benua. Sepanjang mulai kami 2013 sampai sekarang. Jadi itulah perjalanannya. Prestasinya mulai dari kami dapat medali silver, medali gold, terus masuk babak Grand Prix. Jadi masuk babak Grand Prix itu adalah juara-juara kategori itu diadu lagi. Terus akhirnya terakhir kemarin di Korea, kemarin nih Oktober 2024, kami meraih juara 2.
Juara 2, bukan silver, tapi juara 2. Literally number 2 from top. Literally number 2. Di bawah negara Latvia. Latvia itu raksasanya paduan suara di dunia ini. Negara kecil di Eropa Utara sana, tapi itu semua orang paduan suara pasti tahu. Latvia itu raksasa. Ya. Ya, itu kebanggaan banget gitu. Choir kabupaten kecil nih gitu bisa runner up di situ gitu. Dan di situ Indonesianya sendirian. Indonesia ada UGM. UGM malah di bawah kami. Wow. Padahal UGM tuh wow. Jadi ya gitulah itu. Mantap. Oke. Tadi kalau kita ngebahas prestasi dan keluar negeri tadi 8 negara, 5 benua. What's your unique proposition-nya, Pak? Is it kayak, oh ini budaya lokal Papua gitu? Atau apakah karena ini maksudnya ada, dalam tanda kutip, ada apa ya, naungan dari perusahaan internasional kah? Atau seperti apa gitu? Karena sebenarnya kalau kita melihat kan, budaya asli Papua ya saya bilang gitu, mungkin saya sendiri pun tidak banyak tahu, jujur aja gitu. I'm sorry for my lack of knowledge gitu, tapi ya saya aja belum tahu nih gitu bahwa ada yang seperti itu gitu. Kenapa langsung ngincarnya luar negeri? Oke. Begini, kalau yang namanya memperkenalkan budaya itu sebenarnya kan lingkupnya bisa aja di Indonesia gitu ya. Sure. Dan pada saat kami memulai visi misi kami untuk membawa budaya ini keluar dari Timika, itu belum banyak festival paduan suara di Indonesia gitu. Belum banyak. 2014 tuh belum banyak. Sekarang aja udah mulai menjamur gitu ya. Jadi ya pilihannya ya luar negeri gitu. Got it. Nah, karena sudah keluar negeri, terus kami bilang, udah deh, terus aja keluar negeri, masa kembali lagi ditandingin di Indonesia gitu, simpelnya sih. Oke. Berarti bukan cuma misi budaya, tapi juga memang karena kecemplung ya sebetulnya ya. Betul. Oke. Dan impact-nya sih ya sebenarnya, impact-nya adalah, kan tadi saya bilang, ini wadah untuk anak-anak Papua khususnya ya, yang doyan nyanyi di paduan suara. Ketika mereka keluar dari Timika, bayangin, punya kesempatan untuk keluar Timika aja nih, misalnya di Papua lah mereka terbang gitu, namanya naik pesawat aja. Ke Jayapura aja gitu. Itu suatu hal yang langka. Ke Jakarta lah dulu tahu dong. Sekarang sorry nih ya, gua harus ngasih tahu, one way ke Jakarta naik pesawat komersial tuh bisa 5 juta. Wow, lebih mahal dari ke Jepang. Jadi berpikir untuk pergi ke Jakarta aja satu hal yang gimana ini. Terus dibawa ke luar negeri. Itu gimana ya? Ibarat membawa mereka dari suatu yang biasa-biasa di kota Timika terus pung catapult ke atas gitu. Yes. Dan itu impact-nya buat mental anak-anak Papua ini luar biasa sekali. Wow, itu mereka akan terkenang dan itu kan jadi api buat mereka untuk saya bisa ternyata. Siapa tahu malah jadi spark yang merembet ke generasi berikutnya gitu ya. Dan bukan membanggakan diri, tapi terlihat sekarang gitu. Dan setelah hampir 11 tahun kami berkiprah gitu, malang melintang di kepergian ke luar negeri, ya anak-anak Papua yang tadi punya pride, punya skill dan knowledge hasil dari transfer ilmu dari saya, mereka akhirnya bisa ngembangin choir sendiri lagi gitu. Oh ya, that's my next question. Ada yang ngelanjutin nggak, Pak? Ya, itu dia. Jadi you've been around for 20 years. Ya, ditambah sorry nih gue udah mau pensiun. Iya, benar. Oh iya? Betul. Beda, iya benar lagi. Iya, nggak kelihatan ya, masih. Jadi ya, emang nggak kelihatan, Pak. Semakin kedorong lah bagi saya untuk kasih legacy itu. Jadi memang harus ada delegasi ilmu, delegasi tugas sebagai pelatih, delegasi tugas sebagai konduktor. Dan ketika muncul satu-satu orang talent nih, wah itu, wow, bangga gitu loh. Very happy bangga, ya pasti. Gitu. Nah tadi sebenarnya saya pengen nanya satu lagi sebenarnya sebelum kita ke bidang lain gitu ya.
Yang paling besar dari 8 itu Pak, yang paling unforgettable. Yang paling unforgettable. Aduh, semuanya. I know all of them pasti unforgettable. Itu jawaban sangat diplomatis Pak. Tapi Iya. satu hal yang core memory kalau kata anak-anak Gen Z sekarang nih Pak. Core memory. Oke, ini mungkin sentimental bagi saya. Justru pada saat kami pertama kali Kemana 2014 ke Latvia. Oh langsung ke negaranya of the Giant. The Giant. Jadi waktu itu ada event World Choir Games diadakan di Latvia, ibu kotanya Riga. Riga, ya. Kami benar-benar masih ijo sebagai paduan suara kelas kabupaten yang langsung ikut lomba World Choir Games. Itu selain kami mendapatkan beberapa prestasi, ada dapat bronze, silver, dan bahkan ada yang dapat gold untuk beberapa kategori yang kami ikuti. Kami dipilih oleh panitia menjadi salah satu bintang tamu acara akbar 5 tahunannya rakyat Latvia. Rakyat Latvia tuh tiap 5 tahun bikin pesta nyanyi-nyanyian. Mereka tuh emang hidup dengan bernyanyi, dibilang gitu. Dan tiap acara akbar ini mengundang, kebetulan ada event World Choir Games di negaranya. Jadi sekalian lah diundang. Diundanglah beberapa bintang tamu, diambil dari choir ini. Choir kami terpilih menjadi satu dari cuma 2 bintang tamu. Dari ada puluhan peserta di World Choir Games, tapi kami yang dipilih untuk tampil di pesta akbar ini. Kalau kalian mau ngetik di YouTube Iya Koko Patea, itu ada satu YouTube-nya, satu videonya yang sekarang udah ditonton hampir 2,5 juta kali. Itu adalah saat kami tampil di pesta akbar itu, membawakan lagu-lagu Papua, ditonton oleh 40, mungkin 100.000 penonton. Karena itu area terbuka dan kami bernyanyi di situ. Jadi saat itu benar-benar, wah gila nih. Itu bukan kebanggaan pribadi, tapi nama Papua disebut gitu. Papua Indonesia. Wow, ketika itu disebut, kami bilang, oke, kami memang cuma choir kecil, kami mungkin prestasi baru dapat silver dan 1 gold aja nih, gitu. Tapi, wow, ini apa ya istilahnya, lebih dari pemenang kalau kami bilang. Lebih dari pemenang, diberi kesempatan nyanyi seperti ini. Biasanya di ajang-ajang bakat emang bukan juara satunya yang terkenal. Biasanya juara-juara berikutnya yang terkenal. Gitu. Dan kami berterima kasih justru mungkin karena budaya Papua yang eksotik itulah yang membuat kami dipilih untuk jadi bintang tamu. Oke. Mundur satu langkah kita nggak ngebahas yang kurnya dulu. Iya Koko Patea, very great. Kita tahan dulu sebentar. Okay. Let's talk about Coki Simanjuntak. Kita bicara soal musik. Sip. Saya dapat bisikan-bisikan dari roh-roh halus nih gitu. Katanya dulu sempat ikut lomba pengarang lagu, lomba itu tadi apa? yang saya bilang, tahun 1989, tahun 80-an itu salah satu lomba yang terkenal di dunia nyanyi dan musik adalah lomba-lomba yang diadakan oleh Prambors, Radio Prambors. Saya nggak tahu kenapa, apa masih ngetop nggak Radio Prambors? Masih. Radio Prambors yang disponsori oleh Coca-Cola. Jadi Prambors dan Coca-Cola. Ada 2 ajang besar yang mereka bikin. Lomba cipta lagu, di mana lahir lagu-lagu James Cipta F. lagu Sunda, nasional itu yang lilin-lilin kecil segala. Dan juga bikin lomba penyanyi remaja. LPR. LPR. Nah, saya masuk sebagai 10 besar lomba penyanyi remaja. Lagi, kalau kalian mau ngetik di YouTube, ketik aja lomba penyanyi remaja Prambors Coca-Cola 1989. Ada nama Maradong Binsar di situ. Disitulah saya merekam 1 single. Maradong Binsar adalah? Nama saya. Sebentar. Tadi belum dikenalin dengan lengkap soalnya ya. Tadi namanya di sini Coki Panjaitan. Simanjuntak. Coki Simanjuntak. Maradong Binsar Simanjuntak nama asli saya. Coki itu Maradong sudah dikenal dari kecil. Jadi teman-teman SMA pun nyebut saya Coki. Oh, banyak sih memang teman-teman saya yang dari Medan atau Batak itu panggilannya Coki. Gitu. Oh, wow.
Boleh dikasih prelude dulu Pak, lain kali Pak. Saya nggak tahu namanya Maradong Binsar tuh. Cari nama Maradong Binsar. Oke, Lagunya ya. apa waktu itu Pak? Singlenya judulnya Praga Dansa. Boleh nggak di satu ini boleh ya? Satu ini ya. Coba dong nyanyi dong Pak, dikit dong Pak. Ay. Dikit aja Pak, dikit biar nggak kena copyright strike. Oke, genrenya sebenarnya disco, tapi kalian pasti masih familiar dengan genre disco tahun 80-an. Ya, dengan ada DJ mix yang wok gitu tuh. Oh wah, susah sih ini sebenarnya kalau dinyanyiin ini susah sih. Gue kurang ajar sih. Tapi kalau mau boleh Pak. Gue nyanyiin chorusnya aja ya, boleh. Gitu. Lincah gerakmu, seolah sudah biasa mengikuti irama musik yang ada. Ku dengar suara tepuk tangan bergema. Ternyata dirimu Praga Dansa. Mantap sekali. Itu ini ya guys, ini perbedaan dari profesional. Dia nyanyi nggak pakai musik tapi di kepala gue ada musiknya guys. Gitu ada gitu. Keren banget. Iya. Anak-anak SMA temen gue 1990 lebih kenal, wah itu si Praga Dansa ada gitu. Praga Dansa apa sih artinya Bang? Kayak Pragawati gitu? Iya gitu, kayak dancer lah, bahasa Indonesia dancer. Iya. Terus waktu itu 10 besar gimana? Waktu itu satu grup dengan Hedi Yunus, Rita Effendi. Oh, Rita Effendi. Iya, Asti Asmodiwati 1 jam saja pasti tahu dong. Betul. Nah itu kami ber-10 besar itu. Yang di remake sama Audi. Iya. Nah, dari rekaman kami single Lomba Penyanyi Remaja itu memang yang terkenal saat itu 1 jam saja. Tapi di dalam album itu ada Praga Dansa. Wow, interesting. Nah, dari situ akhirnya memutuskan berhenti bermusik. Kasihan nih. Gara-gara tahun 80-an belum ada TV komersial. Cuma TVRI. Betul. Lomba penyanyi itu jarang masuk TV. TVRI paling cuma bikin lomba bintang radio dan televisi gitu ya. Jadi tidak memberikan cakrawala yang luas bagi saya untuk memilih masa depan. Padahal tahun 89 itu adalah tahun terakhir saya SMA. Di mana saya harus masuk kuliah nih. Saya harus menentukan masa depan saya. Saya mau jadi apa di masa depan gitu. Karena melihat tidak ada akses untuk menjadi penyanyi yang profesional dan berpendapatan baik lah gitu ya. Bagi saya ya, mungkin saya salah. Tapi itulah pikiran saya waktu itu. Saya akhirnya memilih untuk lanjut di bidang akademik. Dan kebetulan hasil psikotes, waktu dulu kan ada psikotes ya, penjurusan. Memang dibilang saya berbakat masuk ke teknik. Gitu. Padahal maksudnya teknik vokal. Sebenarnya tuh. Itu kurang lengkap. Teknik vokal. Olah suara. Iya gitu ya. Lagunya metal, metalurgi gitu kan. Masuklah ke teknik dan nggak tahu kenapa bisa masuk ke teknik UI juga. Padahal gue bisa biasa. Gue bukan ranking loh waktu SMA dulu, bukan ranking. Lu ngomong gitu tuh menyakiti banyak orang yang waktu itu gagal masuk, Pak. Nah, masuk ke teknik UI, kuliah di Depok. Waktu itu Depok belum kayak sekarang. Depok tuh bener-bener kota terisolir banget gitu. Orang tua gue memutuskan gue ngekos di Depok. Udah benar-benar jadi kayak putus lah gitu dengan akses ke misalnya mau nyanyi. Kayak waktu tahun 80-an gue nyanyi di kafe-kafe, nyanyi di klub gitu ya. Begitu ngekos di Depok udah. Mata, kepala, fisik semua untuk belajar. Akhirnya benar-benar masa 90 sampai 96 tuh udah nggak aktif sebagai penyanyi. Tapi lebih ke ya ngeband sama temen kampus. Oh masih ada tapi yang kayak gitu? Ya, nggak bisa dihilangkan tuh ya? Tapi nggak komersial lagi. Disitulah saya berkenalan dengan dunia paduan suara karena saya masuk paduan suara mahasiswa UI.
Oh. Ya, di situ saya berkenal dengan dunia paduan suara dan ya itu saya dapat skill knowledge di situ. Kebetulan paduan suara itu juga berprestasi bagus kan, ya dikenal baik. Akhirnya saya sebagai penyanyi di sana juga punya pride dan punya passion juga akhirnya di situ. Who's your idol? Gimana nih? Music. Waduh, waktu masih nyanyi solo, Harvey Maleholo, lu pernah tahu? Wih, tahu lah. Harvey Maleholo mah tahu lah. Halo Om Harvey. Tahu lah. Harvey Maleholo, kalau luar negerinya Michael Jackson. Oh, kirain Engelbert Humperdinck. Wah, enggak lah. Itu saya itu. Oh, Saya ngefans sama dia. oh ya gitu ya? Dulu gue cuma punya kaset 2, Project P sama Engelbert Humperdinck. Wah, lu lebih old fashion dari Nemu soalnya kasetnya. Jadi cuman itu yang gue ada. Luar negeri Michael Jackson, Michael Jackson. Oh, makanya disco lagunya ya. Nah, itu sudah Michael Jackson. Terus yang nge-jazz itu kayak Billy Ocean. Seperti itu. Oh, wow. Kalau darah seni dari siapa, Pak? Ibu. Ada ibu. Tidak terbantahkan. Ibu. Ibu penyanyi. Ibu ya untuk kategori apa nyanyi rajin di gereja gitu ya. Ibu rajin dia ikut paduan suara, mau nyanyi di acara-acara Dharma Wanita kayak gitu. Ibu lah. Ibu ya. Kita pertanyaan santai-santai aja lah ya. Gitu. Kenapa sih menurut Pak Coki apa sih yang menjadi halangan terbesar buat dunia choir di Indonesia? Halangan terbesarnya. Santai banget kan pertanyaannya. Nah, itu santai dia. banget nih. Apa sih halangan terbesar? Tadi ngomong funding gitu kan ya. Betul. Padahal gue sering banget ngedenger paduan suara A, B, C dari Indonesia juara di sini, di situ, di sini, di situ. Gitu. Apakah akses atau apa sih Pak sebenarnya? Kita kembali ke ini dulu ya, art for art lah gitu, seni untuk seni. Untuk mengembangkan sisi seni dari paduan suara aja itu sudah halangan. Khususnya bagi teman-teman yang jauh di timur gitu. Untuk mendapatkan guru-guru vokal, guru-guru paduan suara yang berlisensi, yang kelasnya sudah konservatorium gitu ya, daerah timur sangat tertinggal. Jadi mereka hanya bisa belajar di YouTube, belajar autodidak ya, seperti saya juga lah gitu, belajar autodidak untuk mengembangkan paduan suara di sana. Jadi dari sisi seninya aja udah struggling nih di Indonesia Timur. Meskipun secara Indonesia, nama Indonesia tuh udah terangkat dengan baik, ya, dengan banyaknya juara-juara suara dari Jawa yang membawa harum, juara 1, juara di Eropa segala. Dari sisi fundingnya tadi sekarang, ya, fundingnya itu apalagi, itu bisa dibilang hampir di seluruh Indonesia. Saya ketika berjuang mencari dana untuk paduan suara saya bisa menjalankan event, ternyata saya dengar juga teman-teman di Jakarta punya masalah problem yang sama gitu. Saya bilang, loh, kalian di Jakarta itu punya banyak perusahaan swasta, nggak usah tergantung sama Pemda dong untuk kayak seperti kami yang begitu tergantung sama Pemda gitu. Kalaupun ada satu perusahaan multinasional tambang, cuma satu gitu. Kalau mereka nggak mau kasih nggak dapat, udah selesai. Kalau di Jakarta kan banyak. Oh salah. Mereka juga tidak menempatkan paduan suara sebagai satu prioritas. Kalau kita kenal namanya CSR ya. Setiap perusahaan punya CSR fund-nya gitu ya. Jarang yang menempatkan CSR-nya untuk mengembangkan paduan suara atau seni ini sebagai alat untuk ya membuat impact kepada dunia gitu. Nah, nggak tahu lah ya, pasti segala sesuatu ujung-ujungnya adalah komersil. Kalau sebuah perusahaan ingin memberikan dana, pasti dia pikir apa yang bisa saya terima, apa yang saya dapatkan, gitu kan. Akhirnya bisnis deh gitu. Padahal paduan suara kita berprestasi, nggak ini loh, nggak tanggung-tanggung loh, udah juara-juara, malah juara-juara yang diakui di dunia gitu. Bukankah itu juga suatu in return buat Indonesia harusnya. Because companies don't feel good, Pak. Nah, itu dia. Entah kenapa
mata mereka ini belum melihat itu sebagai suatu yang in return, bahwa ketika nama Indonesia diharumkan itu juga berdampak bagi dia sebagai corporate atau dia sebagai institusi gitu. Oke. Next, kalau kita ngelihat soal musik, Korea punya K-pop, Jepang punya J-rock dan J-wave ya dengan J-popnya dia gitu. Yes. Even belakangan lagu-lagu Thailand mulai viral di TikTok kita, Pak. Thailand loh. Gitu. Iya. Apa sih menurut Pak Coki nih yang bisa membuat musik Indonesia ini kebawa ke jenjang atau ke tingkat yang lebih tinggi? Karena kalau dari sisi paduan suara gitu ya, of course it's a very great achievement gitu. Tapi sebagai paduan suara, menurut saya it's a whole different genre. Dibandingkan musik itu sendiri yang bukannya saya mengecilkan choir itu bukan musik, tapi it's a choir music ya, kayak tadi lah World Games aja cuma 40 sekian tadi katanya yang ikut gitu kan, sulit untuk masuk ke sananya gitu. Tapi apa sih sebenarnya yang bisa membawa musik kita secara general atau choir kita, choral music kita secara spesifik untuk bisa naik ke tingkat dunia dengan level yang lebih masif gitu Pak? Karena with all due respect, Koko Patea punya prestasi sedemikian bagus, saya baru pernah dengar dari Pak Coki. Iya, benar. Padahal saya cukup tertarik dengan dunia musik, dengan choir, saya cukup tertarik. Meskipun mungkin nggak segitunya, tapi saya aja baru dengar dari Pak Coki barusan. Betul. Apa sih yang menyebabkan funding is one thing lah, sampai nggak kedengeran tuh apa sih? Iya. Gimana caranya supaya kita kedengeran? Padahal sebenarnya fasilitas sama ya. Iya. Kita bisa viralin itu di media sosial, kenapa enggak gitu kan? Gitu. Nah, tapi setelah saya renungi sih kembali lagi ke edukasi ke kita sebagai bangsa Indonesia gitu. Kembali lagi ke situ. Edukasi bahwa kalau kita punya sentimen untuk mengatakan tadi, Bung bilang, kenapa sih Korea lebih terkenal, Jepang lebih terkenal. Kalau kita punya sentimen untuk, gua nggak mau kalah, gua harus mengangkat ini di budaya Indonesia ini diviralkan di media sosial. Kalau kita punya sentimen terhadap itu, gue yakin pasti bisa lah. Kita punya 200 juta penduduk yang aktif di internet, sekitar berapa? 20 juta aja gitu. 20 juta mengangkat jenis lagu Jawa yang dimodifikasi gitu. Lagu-lagunya Guru Soekarno Putra yang banyak melodi pentatonik seperti itu. Itu ciri khas Indonesia gitu. Atau lagu-lagunya banyaklah seniman-seniman dari Jogja gitu. Jadi sebenarnya banyak yang menarik di khas musik Indonesia. Jadi sekarang tinggal edukasi aja, menimbulkan rasa sentimen aja di kalangan muda lah terutama yang melek sama media sosial gitu. Hei, kamu jangan kalah dong sama budaya dari bangsa lain gitu. Kamu boleh deh senang dengan Korea, kamu boleh senang dengan Jepang gitu. Tapi ayo dong, jangan punya kepuasan atau kamu harus punya, jangan kalah gitu. Apa caranya? Ya viralkan. Lo nggak mesti senang kok sama tipe-tipe pentatoniknya Indonesia gitu. Viralkan lah, bantu viralkan gitu. Bantu ramaikan ya. Supaya kita jangan kalah gitu. Itu dari sisi audience. Ya, kita harus bangkitkan sentimen mereka. Dari sisi penciptanya nih sekarang juga gitu. Ya lebih kreatif lah gitu. Lebih menonjolkan keindonesiaan lah. Ketika mau ngarang lagu kah untuk penyanyi solo atau mau ngarang choral arrangement kah untuk suatu lagu Indonesia, ayo kembangkan sisi Indonesianya di situ. Dan kalau ini menarik, si penciptanya ini bisa menghasilkan karya menarik, pasti ini karya-karya ini lebih banyak dipakai sama penyanyi Indonesia, sama choir Indonesia untuk dibawa ke tingkat dunia. Karena sebenarnya lumayan menarik Pak. Kita kalau ngomong di sosial media popnya ya, pop sosial medianya. Tahu nggak lagunya Melly Goeslaw yang Bagaikan Langit?
Bagaikan langit, potret Iya, di sore hari. Itu viral di TikTok sampai dijogetin sama bintang NBA, Pak. Saya ngelihat Nikola Jokic MVP-nya NBA itu bagaikan langit gitu kayak apaan sih gitu. Tapi ini lagu Indonesia sih, gue bangga juga tapi gimana ya gitu. Tapi orang luar kan yang Iya. itu dia itu tadi dari sisi audiensnya, ayo dong maunya dari bangsa sendiri nih yang ngeviralin gitu. Oke, Pak. Sekarang gue lanjut muter sedikit masih tentang Pak Coki dan musik gitu. You have all the right reason not to continue choir or music. Lo sudah berkarir di perusahaan multinasional tadi, berusaha di tambang, teknik metalurgi. Garisnya lurus banget, Pak. Ngos gitu. Udah pas. Iya. Why? Why do you decide to do that? Kenapa nggak lu mungkin milih kayak, gue bikin aja misalnya cafe di sini biar gue bisa perform setiap malam misalnya gitu. Instead of making choir yang jelas effortnya jauh lebih besar. Ya kembali tadi ya saya bilang, ketika gue berhenti di dunia nyanyi profesional tahun 90 karena harus tadi realistis terhadap masa depan gue, berarti itu kan sacrifice yang gue bikin tuh. Mulai dari tahun 90 sampai sekarang itulah sacrifice gue tuh. Oke. Dan memang benar sih, jalurnya udah benar gitu. Kuliah, terus kerja di tempat ya sesuai dengan kuliah sampai sekarang gitu ya. Nah, karena jalurnya udah lurus, ya udah dong, passion yang kemarin sempat gua stop itu, gitu. Ya kasih sebagai bunga-bunga lah di sepanjang jalan yang Lurus tadi. ya gitu. Kenapa enggak? Saya punya orang-orang yang untuk saya bina kok dan punya fasilitas, Pemda mendukung, perusahaan tempat gue bernaung juga mendukung. Udah, kembangin lah. Semesta mendukung ya. Iya. Terus kenapa, menurut lu seberapa pentingnya sih Pak orang tetap punya passion di luar kerjaan utamanya? Gimana, belokannya patah banget ya itu belokan. Dan itu yang membuat lo keep sane, waras. Apalagi bagi gue ya, secara pribadi ya, lahir besar Jakarta nih, anak metropolitan nih, masuk daerah tambang yang terisolir gitu, itu membuat waras. Jadi ketika pulang kerja capek, mengetahui bahwa nanti gue nyanyi, asik gitu. Bagi orang yang punya passion di situ, itu kayak satu oasis gitu ya. Kayak kalian aja lah punya passion masing-masing. Ketika udah lusuh di kantor gitu, pergi melakukan sesuatu yang sesuai dengan passion tuh kayak obat bagi diri. Mungkin itu juga yang membuat gue betah 25 tahun akhirnya di Timika gitu ya. Karena itu, tiap tahun di kehidupan gue di Timika selalu ada wow, selalu ada yang gitu. Jadi akhirnya nggak kepikiran mau cari tempat lain ke Dubai, ke Qatar, kayak gitu. Ya itulah. Siapa tahu di Dubai mengembangkan orang asli Dubai Itu ya. untuk bikin choir-choirnya tampilnya di Unpar nanti di Bandung. Tapi nggak kebuka jalan. Nggak ada yang nawarin. Ada nawarin tapi angkanya nggak bagus. Waduh, terlalu jujur. Udah mau pensiun lagi. Udah mau pensiun. Oke, Pak Coki. Mungkin gue nambah satu pertanyaan lagi sebelum ke segmen terakhir gitu ya. Tapi gimana sih menurut lo finding that passion? Gue sering banget loh, gue mendengar orang-orang yang saat ini ngobrol sama gue, terutama yang usianya lebih muda. Gue nggak ada passion loh kok. Gue cuma ya udah gue kerja, cari duit, I have money, gue keluar, gue party mungkin, gue minum atau gue main apa, gue main game apa segala macam, and then that's it. Gue ngerasa nggak punya passion loh. Hidup gue gini aja loh, floating loh gitu. How can we find passion? Kalau misalnya ya yang ngerasa belum ketemu. Iya. In reality bukan aja terjadi di masa gua ya, yang tadi gue bilang gua harus menstop passion gua dan harus banting setir lah ceritanya gitu. In reality sampai gua tua sekarang pun kalau gua tengok ke generasi yang jauh lebih muda, mereka juga punya kendala yang sama, bahwa ngembangin passion nggak selamanya bisa menjanjikan masa depan yang baik sampai sekarang. Gua nggak mau bicara soal kondisi negara gitu ya, tapi
ya ternyata emang mengembangkan passion itu belum tentu bisa menjalin masa depan lo sampai sekarang nih. Kalau di media sosial ada beberapa influencer yang mengatakan, oh do your passion gitu, terus mereka live with it and enjoy with it. Jangan salah, itu cuma segelintir. In reality jauh lebih banyak orang-orang yang harus men-stop passionnya sampai sekarang. Jadi gimana caranya supaya tetap punya passion? Ya, cari sesuatu yang benar-benar membuat lo bisa switch dari routinity gitu. Gue juga nggak bilang bahwa switch dari routinity berarti lo harus kayak menjalani kehidupan malam yang penuh dengan pesta pora dan hura-hura gitu. Itu namanya bukan switch gitu ya. Tidak baik itu. Tapi maksudnya ketika lo melakukan itu, yakin deh lo nggak mempunyai banyak kepuasan juga gitu ya. Paling menikmati dentum bunyi musik di bar dan klub itu cuma sebentar aja. Tapi ketika lo melakukan sesuatu dan itu kepuasan itu abadi, itu passion tuh. Gitu. Cari deh passion itu. Iya. Di tengah reality hidupmu harus kerja banting tulang 9 to 5 gitu. Carilah sesuatu untuk bisa keep you sane gitu, buat tetap waras. Jadi sesuatu yang ketika dilakukan lo ngerasa puas, terus bikin lo waras. Tidur sih gue. Passion gue tidur. Jangan. Tidur lo abis tidur harus bangun. Iya. Kalau tidur mulu lain dong ceritanya bosku. Aduh. Oke. Sekarang kita nyambung ke soal segmen terakhir. Gue mau bahas soal CC, Pak. Canisius. Soalnya saya dengar tadi dari selentingan di sekitar kuping saya. 35 tahun sejak lulus, you've never been in this place. Benar nggak? Mohon maaf ya, mohon maaf. Benar tapi? Kenyataannya begitu ya, Bang. Itu tadi. Berarti nggak satu kali pun alumni day pun lu nggak pernah datang? Nggak pernah. Mohon maaf. Nggak apa-apa. Nggak usah minta maaf ke mereka, ini bukan anak saya ini. Nggak apa-apa, bukan anak Canisius ini. Tapi, apa yang akhirnya kali ini membuat lu, gue mau deh? Iya. Ini ya, sentimental nih gitu. Masalah ini aja, nyadar umur aja. Ya tadi yang gue bilang kan, berapa tahun? 4 tahun lagi gue pensiun. Gitu. Generasi kami sudah di 50th sekarang gitu. Harapan hidup orang Indonesia berapa sih? 75 katanya. 70. Ya 70. 20 tahun tuh singkat. Dari 50-an ke 20 tuh dekat jaraknya gitu. Terus Kenapa harus nunggu lagi gitu. Jadi ketika ada acara ini, terus bertepatan lagi sehari sebelumnya juga kami ada reuni angkatan 1990, saya bilang ini saat yang tepat saya hadir. Saya udah nggak pernah ketemu mereka dan mungkin tidak akan ada lagi. Mungkin ya. Semoga ada lagi. Semoga ada lagi. Mungkin akan susah. Apalagi bagi saya kalau masih di Papua terus akan susah untuk bisa punya momen seperti ini. Jadi tak bela-belain lah. Tak bela-belain berangkat dengan pesawat semahal itu untuk bisa sampai nih ke Jakarta. Ada nggak value apa sih Pak yang lo bawa dari Canisius? Dari 6 tahun? Dari SMP kah? Enggak, SMA? Di SMA aja. Dari 3 tahun lo di SMA Canisius 87, 88, 89, 90. Okay. Value apa yang lo bawa sampai akhirnya lo mendirikan Koko Patea, sampai lo sekarang setelah 35 tahun akhirnya kembali ke Canisius. Value apa sih yang perlu bawa? Kalau gini ya, gue pernah ditanya, masa mana yang paling berkesan bagi lo, Cok? SD, SMP, SMA, kuliah. Kalau orang banyak kan nih kuliah gitu ya. Karena mungkin masih fresh ingatannya dan di sana ada banyak romansa gitu ya. Tapi gue selalu bilang di SMA nih. SMA lo gak ada romansa tuh? Ada, tapi bukan sama anak sekolah. Itu sudah. Iya kan, itu sudah. Itu sudah. Jadi bagi gue ketika di SMA disitulah gue dibentuk jadi pertama
being a real man. Gitu. Ketika waktu di SMA gue merasa gini, oh ternyata nggak mesti harus jadi maco kok untuk jadi laki-laki itu gitu, nggak perlu gitu. Nggak harus Arnold Schwarzenegger. Bener, tapi ketika kamu punya sikap bertanggung jawab, kamu punya sikap mempersiapkan masa depan. SMA tuh mempersiapkan masa depan kan? Yes. Makanya tadi aku bilang ketika melangkah ke kuliah, itu udah basah, udah kecebur loh gitu. Telat kalau baru mempersiapkan di situ. Iya gitu. Di SMA nih mempersiapkan masa depan, mempersiapkan jadi laki-laki yang bertanggung jawab, mempersiapkan jadi ya calon suami, siapa tahu bisa SMA langsung kawin gitu kan. Emang masa SMA ini masa gue dibentuk jadi be a man gitu, bertanggung jawab. Dan itu nilai itu kebawa terus. Dari nilai itulah makanya gue pikir waktu mengambil keputusan mau kemana nih gue masa depan, kuliah di mana nih. Justru ketika di SMA lah gue dibentuk bahwa gue harus bertanggung jawab. Kalau gue nggak bertanggung jawab, bukannya gue bilang ketika kalau gue pilih jadi penyanyi gue nggak bertanggung jawab gitu ya, tapi maksudnya pada saat itu gue berpikir tidak bijaksana kalau gue teruskan di dunia nyanyi jadi penyanyi profesional, tidak bijaksana. Gitu. Salah satu dari bentukan di Canisiusnya seperti itu ya, bahwa ya in a way rela mengorbankan juga. Betul. Lebih ke realistis dan segalanya gitu ya Pak. Betul. Is there anything that helps you dari apa yang diajarkan di Canisius tentang membangun si Koko Patea tadi mungkin? Is it about giving back to others atau seperti apa mungkin? Sekarang ini karena ini angkatan gue rajin banget di WhatsApp grupnya penuh dengan ide-ide untuk membantu sesama gitu ya. Udah umurnya sih Pak, benar. Udah umurnya betul. Nah, gue merasa bahwa dari semua grup SD, SMP, SMA, yang paling banyak bicara soal giving to others tuh SMA. Grup SMA Canisius ini. Dan sedikit banyak itu mempengaruhi gua sih gitu ketika di ujung timur sana berpikir apa nih, gua mau bikin sesuatu nih kayak untuk ya circle of influence gua nggak perlu gede lah, tapi paling tidak sekitar tempat gua kerja dan tinggal merasakan ada kehadiran gua di situ dan fungsi gua di situ. 35 tahun nggak balik ke CC, apa yang paling berubah Pak? Apa yang paling berubah? Gedung. Gedung sekolah. Beda banget ya? Dulu CC waktu gue SMA tuh 60 tahun baru. Ulang tahun 60. Keluar bukunya tuh. Buku 60 tahun isinya tuh foto-foto dari zaman Belanda. Jadi gedung sekolah Pater Drost. Jadi gedung sekolah tuh masih gaya Belanda, bener foto-fotonya tuh. Itu yang terekam di sini. Jadi ketika tadi masuk di sini, di mana gedung Belandaku? Ya kan Belandanya udah dinaturalisasi Pak. Itu yang paling berubah. Yang kedua, ya yang pasti kata orang-orang sih gitu ya tentang eksklusivitasnya kayaknya semakin luntur. Bukan luntur, malah semakin kuat. Makin kuat gitu. Wow. Ya bahwa masuk ke Canisius butuh biaya besar gitu ya. Terus ya kalau bagi gue sih juga di sekolah-sekolah lain juga begitu tuh tuntutannya tuh punya biaya besar. Tapi maksudnya kalau gue dulu bisa deh dengan uang sekolah yang nggak begitu tinggi, gue masuk Canisius gitu. Tapi sekarang kayaknya impossible ya gitu, impossible. Ya semoga masih bisa terbuka bahwa Canisius juga terbuka bagi orang-orang tua yang pendapatannya. Anak mungkin mau masuk Canisius anak? Anak perempuan ya. Oh perempuan. Satu-satunya lagi. Aduh. Mungkin ada mau biayain anak yang mau masuk Canisius? Oke, Pak Coki, terakhir dari gue mungkin. Dua terakhir deh, sorry deh. Dua terakhir dari gue. Kenapa lo dulu milih masuk Canisius, Pak? Canisius is the most heard name gitu. Jadi
Ketika di SMP itu semua anak ngomongin Kanisius gitu. Lu SMP di? Di Tarakanita, Rawamangun. Oke. Di situ aja tuh udah kedengeran. Kemana lo Kanisius ya? Jadi bagi gua yang belum tahu Kanisius sebelumnya gitu, ini orang kayak viral lah istilahnya. Sekarang tuh viral Kanisius. Viral pada masanya ya? Viral pada masanya. Jadi emang kayak the top rank-nya Kanisius saat itu. Jadi lu bisa percaya bahwa saat itu nggak ada SMA lain loh yang gue daftar. Selain negeri ya, waktu itu ada pilihan kan. Negeri atau swasta gitu. Negeri gue daftar, yang swastanya cuma Kanisius. Oh wow. Nggak ada tuh yang... Pede banget ya? Makanya pede banget. Kalau gue bilang ya nggak keterima di swasta di Kanisius ya udah di negeri aja gitu. Masih aman ya? Kanisius the best. Sekarang masih the best kan ya? Masih. Amin. Kita bicara tentang multidimensional dan multilayer. Oke. Soalnya kalau cuma ngomong prestasi, ini gue ngomong fair gitu. Karena kalau cuma ngomong prestasi, cuma dalam tanda kutip ngomong prestasi akademik, parameternya banyak. Gitu. Yes, apakah dari nilai mereka kan sekarang udah nggak ada ujian akhir kan UTBK ya apa namanya lah itu. Betul. Kemudian ada sistem segala macam. Menurut gue sudah nggak fair untuk dinilai seperti dulu. Dulu kita gampang nilai Eptanas paling tinggi udah selesai. Kita nomor 1, right? Sekarang udah nggak bisa gitu. Kurikulum sudah semakin berbeda-beda dan lain sebagainya. Jadi kalau secara multidimensional dan 80% subjektivitas dari saya pribadi mungkin masih yang terbaik. Tapi secara prestasi pasti ada sekolah yang lebih bagus. Secara prestasi olahraga pasti ada sekolah yang lebih bagus. Pasti ada, menurut saya pasti ada. Cuman kan kita nggak perlu mikirin yang sekolah lain. Betul. Pertanyaan terakhir. Lo ada pesan apa buat orang-orang di luar sana, Pak? Buat masa depan dan generasi berikutnya, orang-orang yang ingin mengejar passion-nya, yang ingin menjaga passion-nya tetap hidup di tengah realita bahwa lo harus kerja. Gitu ya. What message do you have? Oke, baik. Gua nggak bicara dari sisi agama ya, tapi kita hidup dari segi kita sebagai human aja lah, humanisme aja lah gitu. Kamu ingin menjadi seorang manusia yang punya impact terhadap istri sama anak itu dulu deh, lingkung terkecil gitu ya, punya impact. Kalau udah bagus nih kepada keluarga, buatlah sesuatu yang lebih lebar lagi, lebih luas lagi circle-nya gitu. Kalau aku nilai sebagai human, disitulah kepuasan kita hidup. Ketika kita tahu bahwa kita memberi impact kepada sekitar. Ada banyak orang yang tersandung memberi impact dalam artian negatif. Ya, gua nggak sebut lah satu-satu di sini gitu ya. Tapi ada banyak orang yang tersandung di situ. Yang penting gua memberi impact. Meskipun yang terkenal dari dia adalah tit gitu ya. Tapi you know lah, deep down inside kamu pengen kasih impact yang positif. Buat keluarga, buat lingkungan sekitar. Syukur-syukur buat kabupaten, Indonesia, buat negara gitu. Buat dunia gitu ya. Dengan demikian, kalau kita masing-masing pribadi ini bikin impact buat sekitar, bisa bayangin deh, dunia ini indah banget. Gue selalu mengatakan gue memberi impact dari sisi seni. Gitu. Orang lain memberi impact dari sisi IT. Orang lain membuat impact dari sisi pendidikan. Wah, kalau setiap orang memberikan impact yang baik gini, dunia indah banget. Mantap. Itu aja sih. Mantap. Pesan-pesan. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Coki. Om Dika, terima kasih kesempatannya. Kita udah ngobrol banyak, mulai dari ngebahas soal seni, ngebahas soal impact, ngebahas soal Kanisius juga, dari orang yang sudah 35 tahun gak pernah pulang. Welcome home, Pak Coki. Welcome home.
Gitu aja untuk episode kita di Kani Talk hari ini. Terima kasih banyak buat semua yang udah membantu. Terima kasih banyak tentunya buat Pak Coki datang jauh-jauh dari Timika dengan pesawat yang harganya lebih mahal daripada Jepang Jakarta. Terima kasih buat semua orang yang sudah nonton dari episode-episode sebelumnya juga. Sampai ketemu di Kani Talk episode selanjutnya. Dan kalau kalian mungkin alumni Kanisius atau tahu alumni Kanisius yang kira-kira ceritanya juga bisa menginspirasi orang lain, boleh hubungi kami. Silakan kontak di bawah. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.